Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Adinda? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Tidak tahu. Ya, lain kali kalau ada temannya yang sakit ditanyakan ya. Ahmad Basori? Amelinda? Anggun? Aulia? Cahaya? Wikoyatus? Yeni? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menjelajahi kecerdasan artifisial ya, seni membangun prompt ya. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materinya, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, saya tanya terlebih dahulu. Di era globalisasi pada saat ini, di mana teknologi sudah semakin canggih, kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI itu sudah mendunia, ya kan? Nah, apakah kalian sudah pernah menggunakan kecerdasan buatan tersebut? Sudah. Siapa yang sudah pernah menggunakan platform kecerdasan buatan atau AI? Ya. Nah, ternyata di sini anak-anak sudah banyak ya yang menggunakan AI. Nah, biasanya ketika kalian menggunakan AI itu digunakan untuk mengerjakan apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas, membuat gambar, konten ya. Selain itu, Untuk mencari informasi. untuk mencari informasi. Ada lagi? Ngedit foto. Ya. Nah, biasanya AI apa saja yang sudah pernah kalian gunakan? Meta AI. Meta AI, ChatGPT, Cici AI. Ada lagi? Karakter AI. Apa? Karakter AI. Karakter AI. Ada lagi? Ada lagi? Sudah, ya. Semua yang kalian sebutkan itu, nah, itu adalah kecerdasan artifisial, ya, generatif, seni membangun prompt. Nah, di sini pembelajaran yang akan kita pelajari, ya, tujuan pembelajaran yaitu adalah bagaimana murid mampu menjelaskan konsep dasar dan kerja KA, kecerdasan artificial generatif, dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana kalian bisa memanfaatkan prompt ya untuk menghasilkan output sesuai dengan apa yang ingin kalian capai. Contohnya ya, kalian ingin membuat poster tentang keagamaan. Apakah itu sudah sesuai? Prompt itu adalah perintah ya yang diberikan kepada KA ya sesuai dengan ide manusia. Ya, itu adalah prompt. Sebelum masuk ke materi, nah di sini apa itu kecerdasan artificial? Kecerdasan artifisial generatif adalah cabang AI yang berfokus pada algoritma yang mampu menghasilkan data baru
bukan hanya menganalisis atau mengklarifikasi data yang sudah ada. Ya, artinya di sini adalah kecerdasan buatan itu bukan hanya berpaku pada data yang sudah ada, database yang sudah ada pada sebelumnya, tetapi bisa menciptakan sesuatu yang baru, ya, sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Ya. Penerapan AI sangat luas, mulai dari penulisan artikel, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian pembuatan desain grafis, tadi ada yang buat gambar kan. Kemudian sintesis suara, kalau misalkan kalian mau buat dubbing tuh, itu bisa sudah menggunakan AI. Ya, suara, buatan, hingga pengembangan obat-obatan baru dan lain sebagainya. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru ya dengan prototipe dengan cepat menjadikan alat yang sangat berharga di berbagai industri. Nah, tentu dengan adanya AI ini itu sangat membantu seseorang di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi kalian tetap harus menggunakan teknologi itu sesuai dengan aturan atau etika di dalamnya. Ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, tetapi digunakan untuk hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya. Nah, peran dan fungsi prompt di sini. Prompt itu sendiri, nah di sini penjelasannya adalah instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada model AI. Model AI kan tadi banyak tuh ya. Ada Cici, ada GPT, ada Gemini dan lain sebagainya. Untuk memandu proses pembuatan konten. Nah, nanti kalian nulis tuh apa perintahnya yang ingin kalian berikan kepada AI untuk membuat konten tertentu. Ini bisa berupa kalimat sederhana, kalimat singkat. Misalkan, contohnya promptnya ya atau perintahnya, buatkan saya makalah tentang materi kelangkaan. Itu contoh kalimat sederhana, ya kan? Kemudian bisa dalam bentuk paragraf. Kalimatnya panjang nih. Karena kalian ingin membuat konten yang detail, yang sesuai dengan keinginan kalian. Bahkan kombinasi teks dan data lainnya. Nah, sekarang AI itu sudah bisa ya membaca data. Misalkan kalian ada contoh itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk dokumen ya. Dimasukkan di AI tersebut dan kemudian kalian memberikan perintah, tolong saya buatkan misalkan artikel sesuai dengan dokumen yang saya upload tersebut. Misalkan ya, itu sudah bisa. Biasanya di ChatGPT, Gemini itu sudah bisa. Tidak semua AI bisa tapi ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi utama. Apa sih fungsi prompt itu? Sebagai kompas ya, bagi AI mengarahkan untuk menghasilkan keluaran yang relevan, menghasilkan output yang spesifik dan sesuai dengan tujuan pengguna. Tanpa prompt yang jelas, keluaran AI bisa menjadi acak dan tidak sesuai. Ya, kalau perintahnya tidak jelas, ya, maka output yang dihasilkan oleh AI tersebut itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti kita contohkan. Unsur-unsur prompt yang efektif atau prompt yang baik itu. Yang pertama, kejelasan ya dan ketepatan. Artinya di sini adalah perintah yang kalian berikan itu harus jelas dan tepat. Contohnya, kalian ingin membuat sebuah desain logo, ya. Desain logo yang seperti apa yang ingin kalian inginkan? Misalkan dengan mengkombinasikan dengan beberapa warna, kemudian ukurannya berapa, ya, font yang digunakan itu apa? Itu harus jelas ketika kalian memberikan perintah kepada AI. Ya, kemudian yang kedua adalah konteksnya. Nah, konteksnya harus berdasarkan informasi yang cukup jelas ya, tujuan, target audiens atau batasan tertentu.
konteks AI membantu memahami nuansa yang diinginkan. Nah, misalkan kalian ingin membuat logo tadi, ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, logo ini logonya siapa? Apakah itu logonya sekolah, organisasi ekstrakurikuler, atau logo hari jadi, atau logo sebuah produk? Kontennya harus jelas perintahnya, ya. Nah, karena ada dua metode di dalam membuat prompt itu. Ada yang pertama itu bisa menggunakan metode zero prompt, dan yang kedua adalah view shot prompting. Nah, ada dua metode. Nah, kalian mau pakai yang mana? Kalau pakai view shot itu kalian ketika memberikan perintah atau membuat prompt, ya, kalian itu menyertakan beberapa contoh di dalamnya. Satu atau dua contoh ya di dalamnya. Oke, kita next dulu. Nah, ini yang saya maksud barusan. Ya, yang pertama, zero shot prompting. Apa itu zero shot prompting? Nah, itu adalah model AI yang diharapkan menghasilkan respon yang benar tanpa diberikan contoh yang spesifik. Contohnya, buatkan saya logo sekolah. Cukup di logo sekolah. Ini kan tidak jelas sekolahnya mana, kemudian logo yang seperti apa, ya. Itu menggunakan zero shot prompting. Ya, artinya kalian tidak memberikan contoh spesifik di sana ketika kalian memberikan perintah kepada AI-nya, ya. Yang kedua, view shot prompting. Itu bedanya adalah melibatkan prompt berbagai contoh input di dalam prompt itu sendiri. Contohnya, ya, kalian sudah punya gambaran ingin membuat sebuah logo seperti apa, ya. Kalian itu harus jelas, ya. Misalkan kalian sudah mencari contoh nih logo di internet, misalkan, saya ingin buat logo seperti ini. Itu juga diupload di dalamnya. Kemudian sambil kalian memberikan perintah kepada AI tersebut. Ya, nanti kita praktekkan ya biar kalian tidak bingung ya. Apa keunggulannya dan kemudian keterbatasannya? Karena masing-masing perintah ini memiliki keunggulan dan keterbatasan. Kalau yang zero, nah keunggulannya adalah cepat dan efisien, tidak memerlukan data contoh. Kemudian kelemahannya kurang efektif untuk tugas-tugas yang sangat spesifik, kompleks, dan membutuhkan gaya format unik dan tidak terkandung dalam pelatihan umum model. Ya, ini keterbatasannya. Kalau kalian menggunakan prompt zero shot. Kemudian kalau yang few shot, nah keunggulannya adalah meningkatkan akurasi, konsistensi untuk tugas yang spesifik, membantu menyesuaikan diri dengan gaya atau format yang baru. Nah, lebih spesifik lagi, ya, sesuai dengan apa yang nantinya kita inginkan dari output yang kita harapkan, ya. Keterbatasan. Nah, prompt menjadi lebih panjang dan memerlukan pemilihan, ya. Biasanya kalau itu perintahnya lebih spesifik, biasanya output yang dihasilkan itu lumayan cukup lama, ya. Kalian harus menunggu, tapi tidak pas lama-lama banget gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalian kemarin di grup info kelas 10 itu sudah diinfokan oleh Pak Halil ya, bahwa ada lomba untuk membuat logo hari jadi Besuki. Bener enggak? Nah, coba kalian sekarang belajar membuat logo tersebut ya menggunakan dua metode tersebut, yaitu zero dan view. Kemudian kalian analisis perbedaannya. Kalau pakai zero hasilnya seperti apa, kalau pakai view hasilnya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Di sini logo hari jadi ya, di sini Kuala Lumpur, di sini hari jadi Kota Bekasi, di sini
hari jadi kota Jakarta. Ya kalian bebas nanti mau cari seperti apa, tapi yang harus kalian buat adalah membuat logo hari jadi Besuki yang ke-261 ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian kalau kalian sudah outputnya keluar, terserah kalian mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, mau pakai Black Box AI, terserah ya, bebas. AI yang mau digunakan apa saja, tapi perintahnya adalah kalian membuat logo tersebut ya, hari jadi Besuki itu menggunakan dua metode prompt tersebut ya. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami silakan kalian menghadap bersama kelompoknya dan kemudian buat logo tersebut. Ya, oke, sekarang bisa berbalik arah. Anunya ada di grup itu. Ya. Ya kan? Coba di grup info kelas 10 di sana ada yang Pak Alil ngirim itu brosurnya, terus nah desain logo ini kan itu sudah ada logonya, yang diminta seperti apa, kategorinya Kak, coba kalian buat ya menggunakan AI, hasilnya seperti apa nanti ya. Atasnya sini. Nah ini buat sesuai dengan permintaan di sini ya. Tidak apa-apa, nanti dibandingkan. Lah kan tidak harus ini. Simpan deh, Pak. Ya. Itu pakai metode yang mana? Gemini. Oke, pakai Gemini. Maksud saya kan ada dua metode tuh. Zero dan view. Hasilnya zero itu seperti apa, view seperti apa, dibandingkan. Berarti kalau mau pakai view, kamu harus menyatakan contoh logo hari jadi kota lain tuh. Saya pengen buat logo seperti ini. Dengan dikombinasikan untuk ini gitu ya. Oke. Sudah keluar outputnya? Perintahnya harus jelas ya kalau pakai. Nah, ini sudah mulai bagus tuh. Ya kan? Nah, ada perbedaan antara view dengan zero hasilnya ya. Lebih bagus yang mana? View ya. Karena perintahnya lebih detail ya. Nah. Kalian pengen buat logo seperti apa? Ini kan contoh, ya kan? Nanti perintahnya dibuat atas. Sudah jadi hasilnya? Itu pakai metode yang mana? Wah, itu metodenya, promptnya. Ya, zero atau pakai yang view ya. Oke, gimana? Kelompok sini sudah selesai? Sudah. Kelompok sini sudah selesai? Sedikit lagi. Sini sudah selesai ya? Apanya? Ya, nanti kan bisa dilihat dari sana, kan kelihatan tuh perbedaannya apa. Ya, dari hasilnya kan sudah kelihatan. Ya, kalau kalian nanti mau jelaskan langsung dapat di sana ya hasilnya ya. Sudah jadi di sini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah bisa dibedakan hasilnya yang mana? Iya. Ya. Oke, kalau sudah siap ya, silakan kelompok 1 bisa maju ke depan ya. Kemudian untuk kelompok lain mendengarkan dan kemudian memberikan tanggapan terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Enggak, silakan. Oke, yuk yang lain tolong diperhatikan ya. Taruh dulu, temannya pengen presentasi di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oh iya. Ulangi dulu ya kan. Masa belum dijawab? Langsung dulu ya. Oke, yuk. Aku takut. Mulai, Pak.
Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang zero shoot dan few shoot dari AI tersebut. Zero shoot memungkinkan model logo tentang hari jadi Besuki tanpa memerlukan data yang spesifik untuk membuat logo. Menggunakan zero shoot lebih menghemat waktu pengerjaannya. Zero shoot juga dapat membuat logo shoot juga logo yang digunakan kurang sesuai dengan kemampuan, kurang real life. Sedangkan flip shoot menggunakan data yang lebih spesifik sehingga menghasilkan logo yang diinginkan. Pengerjaan view shoot memerlukan waktu yang lebih lama dari zero shoot. Menggunakan view shoot ketergantungan pada model yang diperlukan. View shoot mengalami kesulitan dalam menangani tugas yang kompleks atau memerlukan pengetahuan mendalam. Pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-temannya yang lain ya terkait dengan pembuatan logo hari jadi Besuki menggunakan Chrome ya zero dengan view. Ya kira-kira ada pertanyaan, silakan siapa? Nah sekarang saya yang tanya. Ya kalau tidak ada yang tanya, sebelum saya tanya ke Chrome yang kalian buat itu aplikasi KA yang kalian gunakan menggunakan CCI. CCI. Oke. Apakah kalian sudah membandingkan hasilnya ketika menggunakan KA CCI dengan aplikasi KA yang lainnya? Tidak. Belum. Oke. Nah kira-kira menurut kalian yang lebih relevan ya membuat Chrome menggunakan zero atau view? View. Kenapa? Karena lebih detail kan yang dijelasin di itunya kan lebih detail. Jadi hasilnya kayak sesuai sama kemauan. Ya, kalau menggunakan view ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa konten atau output yang dihasilkan oleh AI tersebut ya itu lebih yang mengarah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena perintahnya kita berikan dengan beberapa contoh ya desain, kemudian lebih detail lagi ya sesuai dengan yang kita mau. Oke, kira-kira kelemahan dan kelebihan dari zero dengan view apa? Ada di situ. Itu kelebihannya. Kurang sesuai dengan kemauan. Kalau zero shoot kurang sesuai dengan kemauan yang kita inginkan. Ya, outputnya tidak sesuai atau kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan view shoot memerlukan waktu yang lebih lama. Ya, kalau view biasanya prosesnya, loadingnya, pembuatannya itu lebih lama dibandingkan dengan zero. Tetapi output yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi tetap ya namanya juga kecerdasan buatan atau AI, kita harus tetap menyeleksi ya data yang dihasilkan dari AI. Oke, beri applause untuk kelompok 1. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang ambil sebuah kesimpulan ya dari dua presentasi ya yang telah dilakukan oleh kelompok kalian ya teman kalian ya di mana kalian masih belum memiliki kepercayaan ya di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Jadi untuk kedepannya nih ya, ketika kalian diberikan kesempatan untuk bisa presentasi di depan, tolong lebih percaya lagi ya. Kenapa?
Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ya kan ya? Jangan pernah takut ya, karena kesalahan itu akan mendewasakan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang paling penting ya, bagaimana kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian ketika presentasi di depan atau berbicara di banyak orang. Kuncinya adalah kalian pahami dengan benar-benar materi yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain ya. Kalau kita fokus, tentu ya kita bisa memiliki rasa kepercayaan tinggi yang lebih. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian ya, kira-kira pembelajaran coding hari ini itu seperti apa? Ya, siapa? Seru, oke? Siapa? Ini. Ya. Bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, bagaimana rasanya untuk belajar coding hari ini? Sangat seru dan bahagia, Pak. Seru dan bahagia. Mungkin ada lagi? Ya, dadah. Sudah? Ya. Ya. Terima kasih ya. Yang lain mungkin? Saya Pak, menurut saya materi yang Pak Bayu sampaikan mudah dimengerti. Selain itu ada lagi? Menarik. Menarik. Selain itu ada lagi? Saya Pak, bisa membuat logo dengan AI. Bisa membuat poster dengan AI. Ya, oke. Refleksi ini itu juga untuk perbaikan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Ya kan ya? Tentu kalian ya sebagai pelajar generasi penerus bangsa ya, jangan sampai ketinggalan tentang perkembangan teknologi ya. Kenapa? Kalau tidak, kalian nantinya itu akan tergeser dengan sendirinya oleh tenaga mesin, ya kan? Nah, maka dari itu kalian harus tetap selalu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian, bagaimana kalian bisa memiliki pengetahuan ya yang lebih. Dan pesan saya adalah manfaatkan kecerdasan buatan atau AI itu untuk hal-hal yang positif. Sebelum saya akhiri ya, tolong ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.